Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu baik-baik ya. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Peserta didik dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa sih hak asasi manusia dianggap penting? HAM itu penting karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan berkepercayaan, kebebasan berekspresi, dan banyak lagi. Adapun pengertian HAM dari Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya, dalam HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah. Yang kedua, HAM merupakan instrumen. HAM merupakan hak alamiah, yaitu HAM melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia, yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. HAM merupakan instrumen. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kemudian ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM ada 4. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak pendidikan. Setiap anak berhak menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Misalnya, mulai dari SD hingga SMA atau SMK. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan yang diinginkannya tanpa adanya paksaan. Yang kedua, hak hidup. Tiap manusia berhak berkeluarga, melanjutkan keturunan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak hidup juga termasuk perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan, perbudakan, serta diskriminasi. Yang ketiga, hak bebas memeluk agama. Sama seperti hak lainnya, manusia juga memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tanpa adanya unsur paksaan. Manusia juga mendapat hak yang setara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya, tanpa adanya unsur paksaan dan atau diskriminasi. Yang keempat, hak mengeluarkan pendapat. Manusia juga memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Cara penyampaian pendapat ini harus dilakukan sebaik mungkin dan menaati peraturan yang berlaku. Hak kebebasan berpendapat menjadi hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak boleh ada pihak yang menghapus atau mengambil hak tersebut. Makna kewajiban asasi manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas. Seseorang mendapatkan hak-haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.
Salah satu contoh kewajiban asasi manusia yaitu membayar pajak. Kenapa ya kita harus membayar pajak? Nah, pajak berguna untuk membangun fasilitas negara seperti infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, dan masih banyak lagi. Itulah mengapa kita harus membayar pajak, yaitu sebagai bentuk partisipasi warga negara Indonesia. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia dengan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama, nilai dasar, kedua, nilai instrumental, dan ketiga, nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, contohnya di sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Di sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Sila keempat, mengamanatkan unsur musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan sila kelima, mengakui hak milik perorangan yang pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 29/1999 tentang hak asasi manusia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 2/2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM. Keputusan Presiden Nomor 50/1993 tentang Komnas HAM. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka sebagai contoh nilai cinta tanah air. Pada masa penjajahan, nilai ini diwujudkan. Pada masa penjajahan, nilai ini diwujudkan dengan berjuang mengusir penjajah. Namun, di era kemerdekaan ini, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Apa itu pelanggaran HAM? Masih menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak sengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, yang kedua, rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikut ini adalah kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Yang ketiga, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. 4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Dan kasus kelima yaitu penculikan aktivis pada 1997-1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Amatilah video pelanggaran HAM berikut ini. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Ini. Silahkan. Sudah jadi, Kak?
Oke. Ya. Terus, ya. Hup. Wah, cuek aja. Ayo masuk. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id. Baik anak-anakku sekalian, setelah mendengar pemaparan materi tadi dan telah menonton video pelanggaran HAM, silahkan anak-anakku mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 20 secara berkelompok.